warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SD Plus Alaita, khususnya anak-anak kelas 6 yang soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Ibu Sinta Dewi Chandra dalam materi IPA. Kali ini kita membahas tentang apa ya? Nah, kemarin kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan pada hewan. Mau tahu seperti apa sih perkembangbiakan pada hewan? Yuk kita simak materinya. Perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak untuk menghasilkan keturunan dan melestarikan jenisnya. Nah, perkembangbiakan hewan sama seperti perkembangbiakan pada tumbuhan. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan generatif ialah perkembangbiakan pada hewan secara kawin, diawali dengan pembuahan. Pembuahan terjadi jika sel kelamin betina atau sel telur dan sel kelamin jantan atau spermatozoid berbaur atau menjadi satu. Perkembangbiakan vegetatif ialah perkembangbiakan hewan dengan cara tidak kawin. Nah, kita mengenal macam-macam perkembangbiakan hewan. Pada vegetatif ada perkembangbiakan hewan dengan cara membelah dirinya, ada pula dengan tunas, dan ada pula dengan fragmentasi. Perkembangbiakan hewan secara generatif ada ovipar, vivipar, dan ovolvivipar. Nah, kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Yang pertama ada membelah diri. Hewan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah hewan yang bersel satu. Ukurannya sangat kecil dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Contohnya hewan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah amuba. Ini ya fotonya yang di samping. Kemudian ada tunas. Perkembangbiakan dengan cara pembentukan tunas antara lain terjadi pada hidra. Hidra merupakan hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, hidra biasanya hidup pada air tawar. Selain tunas, ada pula fragmentasi. Fragmentasi merupakan perkembangbiakan yang akan dilakukan oleh kelompok hewan tingkat rendah dengan memotong bagian tubuh tertentu untuk menghasilkan individu baru. Contohnya pada hewan bintang laut dan juga cacing. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangbiakan secara generatif. Yang pertama ada ovipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut ovipar. Ovipar berasal dari kata ovum, yaitu telur. Pada hewan bertelur, pertumbuhan dan perkembangbiakan embrio terjadi di luar tubuh induknya. Nah, embrio itu dibungkus dan dilindungi oleh cangkang. Embrio di dalam telur ini dilengkapi dengan kuning telur. Contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah unggas, ikan, reptil, dan katak. Nah, hewan yang berkembang dengan cara bertelur itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tidak mempunyai daun telinga. Yang kedua, tidak mengalami masa mengandung. Yang ketiga, tidak memiliki kelenjar susu. Dan yang terakhir, mengerami telurnya. Selanjutnya, kita membahas tentang vivipar. Pada hewan melahirkan atau vivipar, sel telur dibuahi oleh sperma di dalam tubuh induknya. Pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di dalam tubuh induknya. Embrio akan berada di dalam tubuh induknya sampai waktu dilahirkan. Hewan yang melahirkan memiliki rahim atau uterus. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan melahirkan ialah sapi, kucing, kambing, singa, lumba-lumba, dan landak. Dan masih banyak yang lainnya ya.
Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki daun telinga. Yang kedua, memiliki kelenjar susu. Yang ketiga, memiliki masa mengandung dan memiliki rambut dan bulu yang halus. Ini ya contoh gambar-gambarnya. Ada sapi, lumba-lumba, kucing, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, ovovivipar. Nah, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur kemudian melahirkan disebut dengan ovovivipar. Pembuahannya terjadi dalam tubuh hewan betina. Setelah terjadi pembuahan, di dalam tubuh hewan betina akan terbentuk telur. Zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur tersebut. Nah, proses ini dinamakan kehamilan. Setelah embrio tumbuh dengan sempurna di dalam telur, induk mengeluarkannya dengan keturunan baru. Kadang-kadang anak yang dikeluarkan masih terbungkus dalam cangkang telur. Nah, contohnya pada hewan ovovivipar adalah ikan paus, kuda laut, ikan pari, dan beberapa jenis ular seperti ular piton. Nah, di gambar ini ibu tambahkan yaitu platypus. Nah, itulah materi tentang perkembangbiakan hewan. Nah, tahukah kalian itu hanya salah satu dari banyaknya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Semoga materi kali ini kalian bisa paham dan materi sebelumnya juga kalian paham. Kita bertemu lagi di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.